Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa min sa'id min ibadihi al-mu'minina li ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladziina jahadu fi sabilillahi bi ilahi kalimatihi. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Pertama-tama, mari manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat dan rahmatnya pada pagi hari ini kita telah dapat melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian salam salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan sahabatnya dan umat Islam setia padanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin, sidang jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan datangnya hari raya Idul Fitri, hari yang sangat berbahagia bagi kita kaum muslimin, sebab merupakan hari kemenangan di mana kita semua selama sebulan penuh telah berhasil menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Bahkan bersamaan dengan itu pula kita telah berhasil memerangi hawa nafsu dan syahwat, menjauhi segala kemaksiatan seperti berdusta, mempergunjing orang, menipu, menghasut, dengki dan lain sebagainya dari semua perbuatan yang tercela. Sebaliknya, selama 1 bulan itu kita telah berhasil meningkatkan amal soleh, menjalankan sholat tarawih, sholat tahajud, bertadarus, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya dari amal yang terpuji dan mulia. Hari ini kita sebut hari kemenangan karena kepulangan kita dari tempat ini menuju rumah masing-masing akan membawa pahala yang dibagikan oleh Allah. Orang-orang yang telah berbuat kebajikan, mereka akan memperoleh di dalam buku catatannya keluhurannya dan kemuliaan. Sedangkan orang-orang yang berbuat dosa, mereka juga akan memperoleh di dalam buku catatannya kerugian dan penyesalan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam hadis marfu disebutkan sebagai berikut: apabila telah datang hari raya, mereka turunkan para malaikat ke bumi di tiap-tiap negara. Lalu mereka berhenti di setiap ujung jalan seraya berseru dengan suara yang dapat didengar oleh setiap makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Wahai umat Muhammad, keluarlah kalian untuk menghadap Tuhan yang Maha Pemurah, yang memberikan kenikmatan dan mengampuni dosa besar. Pada waktu itu, apabila mereka keluar menuju ke tempat sholat hari raya, maka Allah berfirman, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah pahalanya. Allah lalu berfirman, sekarang aku saksikan kepada kamu sekalian, sesungguh aku jadikan keredoan dan pengampunanku sebagai pahala mereka di dalam menjalankan puasa dan sholat mereka. Allah berfirman lagi, mintalah kalian kepadaku demi keagungan dan keluhuranku. Pada hari ini kamu sekalian tidak minta kepadaku perkara apa saja yang berguna bagi akhirat kalian, kecuali aku pasti memberinya. Sekarang buatlah kalian dengan membawa ampunan karena kalian telah rela
mengikuti perintahku, dan begitu pula aku redha kepada kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah solat Idul Fitri yang berbahagia. Di dalam hari raya Idul Fitri ini, kita kaum muslimin diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Baik ia lelaki atau perempuan, merdeka atau budak belian, besar atau kecil, semuanya diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah sebanyak kurang lebih 2,5 kg berupa beras. Bagi anak-anak atau budak belian, maka orang tua atau majikannya lah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini kasih sayang terhadap orang, kasih sayang dengan orang fakir miskin yang hidupnya selalu dalam kesulitan. Kalau dalam suasana yang gembira dan bahagia ini kita tidak mau peduli dengan nasib mereka, maka sungguh kasihan mereka. Padahal agama Islam diturunkan kepada kita ini, dia lain adalah untuk menuntut kita kepada jalan yang lurus dan terpuji. Sedang apa pantas jika kita di saat bersukaria, sementara di kiri kanan kita terdapat sesama saudara muslim yang hidupnya kekurangan? Sudah barang tentu hal itu tidak pantas sama sekali, merupakan perbuatan yang tak terpuji, yang tak patut dilakukan oleh orang muslim. Di mana salah satu kewajiban orang Islam dan adalah saling tolong menolong, sama-sama Islam, kasih sayang sesama Islam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Al-Maidah ayat 2. Artinya, dan tolong-menolonglah atas kebaikan dan tolong dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong atas dosa dan permusuhan, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha pedih siksanya. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini suatu hikayat atau cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju sholat Id. Anak-anak pun asyik bermain gembira menyambut kehadiran Idul Fitri, dan di antara mereka ada seorang anak duduk menyaksikan mereka yang tengah bergembira, pakainya bekas dan ia pun menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hai anak kecil, kenapa menangis? Sendirian kamu, sedang mereka tengah asyik bermain dan bergembira?" Anak kecil itu belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia pun menjawab, "Hai orang pria, ayahku meninggal dunia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang. Dan sesudah itu ibuku kawin lagi menyita harta peninggalan ayahku. Kemudian aku pun disingkirkan oleh suaminya atau ayah diriku dari rumahku. Dan kini aku tidak ada makanan dan minuman dan tempat tinggal bagiku. Sewaktu aku melihat anak-anak sebaya denganku pada hari ini, sedang mereka masih punya ayah, maka ingatanku tertuju kepada ayahku meninggal. Itulah yang menyebab aku menangis." Kemudian Rasulullah SAW memegang tangannya seraya bersabda, "Hai anak kecil, sukakah jika aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudara wanitamu?" Maka ia pun baru tahu bahwa pria di hadapannya itu adalah Rasulullah SAW. Jawabnya, "Kenapa tidak suka ya Rasul?" Selanjutnya ia pun dibawa pulang ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, diberi makan bagus, pakai bagus, disuruh makan kenyang, dihiasi dan diberi minyak harum. Lalu ia pun gembira keluar menjumpai kawan-kawan sebaya dengannya, dan ketika kawan-kawan itu bertanya, "Tadi kamu menangis, kini tertawa gembira. Apakah yang terjadi pada dirimu?" Jawabnya, "Ya, tadi perut lapar, kini sudah kenyang. Tadinya aku telanjang, kini berpakaian, dan keberadaanku sebagai anak yatim. Maka Rasulullah SAW sebagai ayah dariku. Sekarang aku sudah bergembira karena aku dipelihara oleh Rasulullah SAW." Kita sebagai orang Islam, mari kita sama-sama untuk memperhatikan
nasib orang-orang fakir miskin dan anak yatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allah Maha besar dan hanya kepadanya lah segala puji. Saudara kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Salat Idul Fitri yang berbahagia, sebagaimana fungsi zakat adalah untuk membersihkan harta benda yang kita miliki, maka fungsi zakat fitrah pun untuk membersihkan diri kita dari segala dosa. Artinya, dengan zakat fitrah itu kita dibersihkan dari sifat-sifat yang keji dan kotor, baik sifat kikir, tamak, sombong, dengki dan lain sebagainya. Dari semua sifat-sifat itu yang tercela, maka berbahagialah kita karena kita telah dapat menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan, melaksanakan solat tarawih, berzikir pada tengah malam, dan kemudian di akhir bulan puasa yaitu kita keluarkan zakat fitrah. Allah telah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara ismi rabbihi fasalla." Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dengan beriman dan dia ingat kepada Tuhannya, lalu dia sembahyang. Al-A'la ayat 12 sampai 15. Sedemikian besar faedah zakat ini sehingga Allah menggantungkan diterimanya ibadah puasa itu bila orang sudah membayarkan zakat fitrahnya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Shaumu syahri Ramadan malakum bi bainis samai wal ardh wa la yufam illa bi zakatil fitri." Artinya, puasa bulan Ramadan itu digantungkan di antara langit dan bumi dan tidak diangkat menghadap Allah kecuali dengan zakat fitrah. Hadis rawi Abu Hamzah dan Abu Syahin. Maksud hadis ini adalah bahwa puasa Ramadan yang telah dikerjakan 1 bulan penuh itu tidak bakal diterima oleh Allah sebelum dikeluarkan zakat fitrahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Maha besar Allah, hanya Allah kepadanya lah segala puji. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sesuai dengan kebesaran hari raya Idul Fitri ini, maka Allah telah menghalalkan kepada kita sekalian untuk makan dan minum. Sebaliknya, pada hari ini kita dilarang berpuasa. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Allah serta meningkatkan ketakwaan kepadanya dengan memperbanyak amal kebajikan. Bagaimana yang telah biasa kita lakukan, marilah kita saling bermaaf-maafan dengan bersalaman-salaman antara kita bersama atau kepada orang yang selama ini bermusuhan. Marilah kita bersilaturahmi dan saling kunjung-mengunjung, berziarah kepada orang tua, kepada para guru, para pini atau sesepuh, dan kepada orang-orang yang perlu diziarahi. Mari kita pererat tali persaudaraan sesama umat Islam. Kita hapuskan segala keselisih pahaman. Kemudian kita ganti dengan saling pengertian dan kasih sayang, sehingga benar-benar terasalah makna hari raya ini, Idul Fitri ini yang kita sambut hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allah Maha besar, hanya kepadanya lah kita hadapkan segala puji. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tadi malam, semalam suntuk, kita telah menyambut hari raya dengan takbir, bertasbih dan bertahmid. Sebelum itu selama 1 bulan kita telah tekun berpuasa, menjalankan solat tarawih 20 rakaat dan solat witir setiap malam. Bersamaan dengan itu pula kita telah berhasil memegang hawa nafsu dan mengerjakan ibadah-ibadah sunat, memperbanyak sedekah, giat mengerjakan solat malam dan lain sebagainya. Kemudian di akhir bulan Ramadan kita dengan penuh keikhlasan telah membayarkan zakat fitrah kepada fakir miskin. Maka kini bulan Ramadan yang penuh dengan berkah itu telah kita lampaui. Kita sekarang berada di bulan Syawal. Tentu saja suasananya sudah berubah, tidak seperti di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, kita harus waspada. Jangan sampai kegiatan beribadah yang selama bulan Ramadan telah kita tekuni itu lalu menjadi kendur kembali. Kalau di bulan Ramadan bangun malam untuk sholat tahajud, maka kegiatan itu jangan lalu kita hentikan. Akan tetapi bahkan harus kita tingkatkan, termasuk pula ibadah-ibadah lainnya. Sebab bukanlah termasuk orang-orang yang beruntung.
Jika presentasi ibadahnya semakin hari menjadi semakin menurun. Wa ja'alallahu wa iyyakum minal aidil wal faizin asailina al-ghaibina maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Takut ke masjid orangnya mas. Di masjid takut, di jalan tak takut. Di pasar ya? Hah? Di pasar tak takut. Di pasar tak takut kan? Di masjid di surau takut. Wis. Wis. Ada sih